Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu pada subbab jarak antara titik dengan bidang. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memberitahukan tentang kompetisi dasar dimensi 3 dan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kompetisi dasar pada dimensi 3 ini ada dua. Yang pertama itu mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu meliputi jarak antar titik, jarak antara titik dengan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Yang kedua itu menentukan jarak dalam ruang, sama seperti yang di atas, meliputi jarak antar titik, jarak antara titik dengan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian para siswa dapat menjelaskan konsep dari jarak dalam ruang dan dapat menentukan jarak dalam ruang. Oke, kita langsung ke materi aja. Yang pertama, itu tentang dimensi 3. Nah, dimensi 3 ini sering disebut juga bangun ruang ya. Lebih jelasnya, dimensi 3 itu bangun yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ada beberapa macam dimensi 3, yaitu seperti kubus, balok, limas, kerucut, bola, prisma, dan lain-lain. Nah, mungkin untuk semua anak-anak tahu ya dimensi 3 itu seperti apa, karena kita lebih familiar mungkin dengan sebutan bangun ruang gitu ya. Namun dimensi 3 dan bangun ruang itu sama saja. Oke, mungkin sudah paham ya untuk dimensi 3, tidak ada yang harus dibahas lagi. Selanjutnya itu jarak dalam ruang. Nah, jarak dalam ruang ini konsepnya itu jarak terdekat yang bisa diperoleh ketika terbentuk saling tegak lurus, sehingga perhitungannya nanti itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Untuk jarak dalam ruang itu meliputi 3 ya, jarak antar titik, jarak antara titik dengan garis, dan jarak antara titik dengan bidang. Nah, untuk hari ini kita akan membahas satu, yaitu jarak antara titik dengan bidang ya. Kita akan menentukan jarak antara titik dengan bidang pada bangun ruang. Nah, bangun ruang yang Ibu contohkan ini yaitu kubus ya. Jadi nanti kita akan menentukan jarak antara titik dengan bidang pada kubus ya. Oke. Sudah. Selanjutnya sistemnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 ya. Dengan satu kelompok itu beranggotakan 3 orang siswa. Karena di kelas ini hanya tersedia 5 PC ya, 5 komputer. Jadi kita bagi-bagi kelompok. Nah, untuk setiap siswanya itu mencatat ya langkah-langkah menentukan jarak antara titik dengan bidang pada kubus. Karena nanti pada akhir pembelajaran Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai materi ini. Oke? Karena kita buka aplikasi GeoGebra-nya di komputer masing-masing ya. Sudah dibuka? Oke. Sebelum kita menentukan jarak antara titik dengan bidang pada kubus, sekarang kita buat dulu bangun ruang kubusnya ya. Nah, untuk caranya kalian ikuti langkah-langkah yang Ibu nanti sebutkan ya, dan kalian juga bisa lihat di layar depan ya. Oke, udah siap semuanya? Oke, bagus. Untuk langkah pertama, kalian buka aplikasi GeoGebra-nya. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah bisa dibuka ya? Oke, yang kedua, kalian klik icon polygon nih, lalu kalian pilih polygon ya yang paling atas. Setelah itu kalian gambar polygon dengan panjang 4 satuan ya. Ibu contohkan titik pertama itu di 0,0, lalu di angka 4 karena kita 4 satuannya. Karena kita akan membuat kubus, jadi panjang sisinya harus sama panjang ya. Oke, ke atas 4 satuan, ke samping kiri 4,
dan kembali lagi ke titik 0. Oke, setelah itu sudah sampai sini kalian. Oke, setelah itu kalian buka menu view yang paling atas ya, lalu kalian klik 3D graphic ya, supaya memunculkan objek 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya tampilan 3D grafiknya. Ibu coba geser sedikit ke sebelah kiri supaya lebih terlihat. Nah, lalu setelah itu kalian pilih icon piramid ya di toolbar. Udah. Lalu kalian pilih extrude to prisma ya, yang keempat itu. Lalu kalian klik kotak yang tadi kita buat di lembar kerja 3D grafik di sini. Nah, nanti akan muncul kolom altitude. Sudah? Bagus. Nah, setelah itu kalian isi angka 4 untuk menghasilkan kubus dengan panjang sisi 4 satuan ya. 4. Nah, klik OK. Nah, sudah terbentuk ya kubusnya. Oke, udah sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah pada bisa membuat kubusnya? Oke. Lanjut ya. Ibu geser lagi ke sebelah sini. Nah. Oke, selanjutnya di sini ibu akan menghilangkan titik koordinat dan alas. Caranya, kalian klik tanda panah yang di dekat 3D grafik ya. Nah, yang ini. Lalu kalian klik tanda biru. Nah, seperti ini. Nah, hilang semua ya. Titik koordinat hilang dan alas pun hilang. Nah, di sini ibu akan membuat kubus dengan menyisakan rusuk-rusuknya saja, supaya nanti ketika kita menentukan jarak antara titik dengan bidang supaya lebih terlihat ya bidang yang kita cari. Caranya, sisi-sisi ini nanti ibu akan hilangkan ya. Langkahnya kalian klik kanan, lalu kalian pilih show object. Nah, seperti ini ya. Ibu akan menghilangkan sisi-sisi yang ada di atas saja ya. Oke. Lakukan hal yang sama pada sisi lainnya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Semuanya sudah pada bisa, karena gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut menentukan jarak antara titik dengan bidang pada kubus. Nah, di sini ibu ambil contohnya, kita akan menentukan jarak dari titik E ke bidang AFH, ya. Nah, sebelum itu kita buat dulu bidang AFH-nya. Nah, caranya kalian pilih poligon ya di toolbar. Nah, pilih poligon ya. Lalu kalian gambar poligon ya, dari mulai titik A, F, H, dan kembali lagi ke A. Nah, seperti ini. Sudah terlihat ya bidang EVA. Oke, selanjutnya kita buat titik tengah dari garis FH ya. Caranya kalian
klik toolbar point yang ini, lalu kalian pilih midpoint or center ya. Nah, kalian klik titik F dan H, nanti akan muncul titik. Nah muncul ya titik I namanya, yang ada di tengah-tengah. Kita ganti dulu titik I ya warnanya dengan warna merah supaya lebih terlihat mana titik I. Nah, lihat ya. Oke. Selanjutnya kita buat segmen garis dari titik A ke titik I ya. Caranya kalian klik toolbar line, lalu kalian pilih segmen ya, lalu kalian klik di titik A, kemudian tarik ke titik I. Nah, sudah ya, sudah terlihat garis AI yang warna hitam. Oke, setelah itu kalian buat lagi segmen garis EC ya. Caranya sama, kalian buka toolbar line lalu pilih segmen, kalian klik titik E, tarik ke titik C. Nah, seperti ini. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah bisa ya? Bagus. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan coba ubah warna dari garis EC ya, supaya lebih terlihat perbedaan antara garis EC dan AI ya. Ibu akan ubah warnanya menjadi warna kuning ya. Kalau untuk kalian bebas sih, terserah kalian gitu. Nah, sudah ya, sudah menjadi warna kuning. Nah, selanjutnya kita buat titik perpotongan dari garis EC dan AI. Caranya kalian klik toolbar point, lalu kalian pilih intersect ya. Setelah itu kalian klik garis EC dan garis AI. Nah, terlihat titik perpotongan garis EC dan AI. Nih. Di sini Ibu juga akan ganti warna titik C ya, dengan warna yang lebih mencolok supaya terlihat warna biru ya. Nah, sudah ya. Nah, nanti kita akan mencari jarak dari titik E ke bidang AFH. Artinya kita akan mencari jarak dari titik E ke titik C ya. Oke, caranya kalian buka menu view, lalu kalian klik CAS ya, tulisan CAS seperti ini ya. Sudah terlihat ya. Lalu kalian ketik di kolom CAS ini distance. Nah, kalian pilih distance, point, object ya. Kalian isi point dengan titik E. Nah, seperti ini. Sudah? Oke, lanjutnya objeknya kita pilih titik J. Kenapa titik J? Karena itu titik perpotongan yang ada di bidang AFH, sehingga kita mencari jarak dari titik E ke bidang AFH dengan bantuan titik J, karena titik J merupakan bagian dari bidang AFH ya.
Sudah? Nah, nanti seperti ini. Sudah ya? Lalu setelah itu kalian tekan tombol enter. Nah, sudah terlihat jawabannya ya, yaitu 4 akar 3/3 ya jawabannya. Oke. Sekarang kalian sudah selesai menentukan jarak antara titik E dengan bidang FH pada kubus. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, berarti kalian sudah bisa ya. Menurut kalian, penggunaan GeoGebra ini untuk menentukan jarak bagaimana? Lebih mudahkah atau rumit? Karena harus menentukan ini dulu, titik, buat segmen, seperti itu, atau bagaimana? Oke, mudah ya. Jadi nggak harus pakai pensil ya, gambar penggaris ya, muter-muter gitu. Oke, dan lebih ini ya, lebih terlihat bangun kubusnya, hingga lebih nampak gitu. Oke, ini kita sudah tahu jawabannya. Nah, oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan seputar materi yang tadi, itu menentukan jarak dari titik ke bidang pada kubus dengan bantuan GeoGebra? Tidak ada, berarti sudah paham semua ya. Oke, kalau gitu langsung aja Ibu kasih latihan buat di rumah ya. Nah, ini dia soal latihannya. Silahkan tulis dulu soal latihannya ya. Nanti ini dikerjakan dengan menggunakan GeoGebra ya. Nanti untuk minggu depannya kita bahas sama-sama. Sudah ya, sudah selesai ditulis. Oke, anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini mengenai menentukan jarak dari titik ke bidang pada kubus menggunakan GeoGebra. Ya, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Dan sebelum diakhiri, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.